sebenarnya peran komisaris itu dalam perusahaan negara, ya mungkin di perusahaan-perusahaan lain ya, mungkin private juga, itu sejauh apa sih peran mereka ya? Dan saya rasa di Ade Armando di kasusnya ini mungkin sangat jauh sekali ya dari kata ideal seperti itu gitu, karena dia politisi, terus kemudian latar belakangnya dia seorang dosen seperti itu, dan dia bukan bisnis profesional gitu. Ini seperti lagu lama lagi gitu, bahwa nggak ada ternyata perubahan-perubahan signifikan di dalam tata kelola BUMN. Ya, balik lagi dengan channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini saya bersama dengan Asri. Nah, Asri ini nama panjangnya apa? Asri Widayati. Asri Widayati. Nah, Asri ini peneliti DTI. Ini baru berapa bulan ya? Baru mau 5 bulan. Oh, 5 bulan. Oh, belum setahun ya. Jadi ini penampilan kedua ya di channelnya TI ya. Yes. Oke. Nah, Asri ini peneliti di isu economic governance ya. Betul. Jadi kalau yang terkait dengan ekonomi itu nanti nanyanya ke Asri gitu ya. Oke. Ada temannya nggak ini? Nggak ada ya? Atau cuma sendiri? Oke. Nah, terkait dengan itu kali ini kita mau ngobrol nih dengan Asri soal yang terkait dengan ekonomi, dan itu terkait dengan negara gitu. Nah, kita mau ngomongin soal komisaris di BUMN. Nah, ini sebenarnya ini cerita yang udah lama tapi selalu terulang. Nah, ini kalau kita lihat di media sosial dan maupun di media yang umum gitu ya, Ade Armando. Nah, ini pasti publik tahu ya, Ade Armando. Politisi PSI, dosen UI juga kalau nggak salah, didapuk menjadi komisaris PT Nusantara Power. Nah, ini salah satu anak usahanya PLN. Nah, ini gimana nih Asri? Ini kita mau komentar yang umum dulu nih soal ini fenomena yang sudah terjadi sejak lama. Asri melihatnya seperti apa ini dalam konteks yang lebih luas ya, soal penunjukan orang jadi komisaris di BUMN maupun anak perusahaannya. Betul ya Mas Reza, kalau misalnya fenomena pengangkatan komisaris gitu, apalagi yang berasal dari politisi gitu, elit politik kayak gitu, itu bukan hal yang langka kayak gitu. Dan banyak sebenarnya politisi yang justru sangat mendukung gitu hal-hal seperti itu gitu. Padahal hal-hal seperti pengangkatan misalnya politisi yang ada politisi kemudian merangkap jabatan istilahnya kayak gitu menjadi komisaris, itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan karena itu termasuk konflik kepentingan gitu. Karena apalagi ini adalah komisaris gitu. Komisaris kan urusannya adalah mengawasi, memberikan nasihat misalnya kepada perusahaan gitu, entah itu BUMN ataupun perusahaan yang bukan terafiliasi dengan negara seperti itu. Dan saya rasa ya ini suatu kesalahan yang sebetulnya nggak bisa dibenarkan gitu ya gitu. Dan kita masih belum tahu sebetulnya apa dibalik pengangkatan Ade Armando sebagai komisaris terutama di PLN kayak gitu. Kita belum tahu nih dibalik itu ada apa gitu. Tapi kalau mau men-track atau melacak lebih lama gitu, sebetulnya sudah banyak sekali ya fenomena-fenomena kayak gini. Apalagi kita melihat bahwa banyak sekali sekarang wakil menteri ya, 26 wakil menteri yang juga diangkat jadi komisaris di BUMN dan juga bukan BUMN kayak gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali karena memang itu bagian dari konflik kepentingan kayak gitu. Nah, tadi banyak ya, artinya mungkin tidak Ade Armando saja yang mungkin bukan menteri ya, bukan wakil menteri juga, lalu diangkat menjadi komisaris. Nah, ini kan berarti kita mau melihat juga soal posisi komisaris ini. Nah, kalau kita lihat sejak dulu ya, mungkin orang kan melihatnya komisaris ini kayak bagi-bagi jabatan saja. Jadi tidak akan bicara soal tadi yang Asri sebut, mengawasi, menasehati. Nah, saya mau nanya nih soal sebenarnya peran komisaris itu dalam perusahaan negara, ya mungkin di perusahaan-perusahaan lain ya, mungkin private juga, itu sejauh apa sih peran mereka ya? Maksudnya dalam ketika dia menasehati, mengawasi itu, apakah akan lebih dalam, artinya
perannya menjadi penting atau sebatas formalitas saja sebenarnya, sehingga agak relevan nih kalau yang ditunjuk itu orang yang tidak punya, dalam tanda petik ya, kapasitas, sehingga kesannya adalah bagi-bagi jabatan. Nah, ini jadi posisi dan peran komisaris ini dalam korporasi. Itu gimana Kak Asri melihat ini? Iya. Sebetulnya kalau secara idealnya gitu ya, itu sudah diatur sebenarnya di Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu. Tugasnya dari komisaris itu setidaknya tuh ada 3 gitu. Yang pertama itu jadi penasehat. Penasehat itu nanti memberikan masukan-masukan, termasuk ketika nanti korporasi akan melakukan aksi, misalnya investasi gitu. Nanti komisaris akan juga memberikan nasihat gitu, apakah investasi akan dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Terus kemudian dia juga berfungsi mengawasi, misalnya mengawasi apakah nanti langkah-langkah atau langkah-langkah dari dewan direksi gitu, apakah itu sudah sesuai jalurnya atau belum gitu, dan itu sebetulnya sesuai jalur bisnis ya gitu, bukan sesuai jalur bisnis gitu, atau nanti ketika korporasi misalnya langkah akuisisi ini tidak bagus gitu. Nah, nanti komisaris bisa memberikan nasihat seperti itu, dan juga ya itu tadi fungsinya evaluasi gitu, mengevaluasi apakah kinerja dewan direksi ini sudah bagus atau belum. Tapi komisaris ini nggak bisa gitu untuk bercampur tangan gitu, misalnya di dalam konteksnya dewan direksi yang sehari-hari mengelola perusahaan gitu. Tapi yang harus digarisbawahi juga gitu, soal tadi kembali ke Ade Armando yang diangkat sebagai Ade Armando dan teman-temannya. Ya, dan teman-temannya dan sekarang 26 wamen ya kayak gitu. Itu sebenarnya lagu lama aja gitu, karena itu salah satu contoh yang kemudian disebutkan oleh Eve Warburton, seorang peneliti ekonomi politik dari Australia, seperti itu, yang dia menyebutkan bahwa kadangkala elit bisnis nih butuh banget instrumen politik untuk kemudian bisa mengedepankan bisnisnya, ataupun butuh instrumen politik untuk kemudian bisnisnya lancar, seperti itu. Dan itu kasus-kasus yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Kita bisa melihat contohnya misalnya ini mungkin bukan di BUMN tapi di bisnis domestik, kayak misalnya Bakri dulu. Oh, perusahaan swasta ya? Ya, perusahaan swasta misalnya Abu Rizal Bakri dulu kan pernah mengalami krisis gitu, dan dia kemudian menjabat sebagai Kadin, dia juga menjabat sebagai ketua partai Golkar pada waktu itu, dan itu sangat menguntungkan bisnisnya kayak gitu. Jadi memang kadangkala memang ada kaitan gitu antara bisnis dan politik, karena itu akan melancarkan bisnisnya gitu. Oke, jadi dalam konteks ini kalau ada politisi yang merangkap di perusahaan atau bisa disebut nggak, misalnya pebisnis yang jadi politisi itu sebenarnya tujuannya bukan untuk politik tadi, tapi memperlancar bisnisnya. Yes, betul sekali. Nah, itu ini saya mau lanjutin yang soal fungsi dari komisaris tadi. Tadi kan Asri bilang mereka memberikan nasihat, evaluasi keputusan bisnis perusahaan. Nah, kalau dikaitkan dengan kapasitas tadi, nah orang kan pasti mempertanyakan nih kapasitas Ade Armando dengan Nusantara Power yang bisnisnya itu soal, kalau nggak salah dia ini pembangkit ya, jadi isu pembangkit. Nah, kapasitasnya apa supaya dia bisa mengawasi, bisa menasihati dan seterusnya. Itu satu hal ya dari sisi kapasitas. Itu gimana? Yang kedua dari sisi itu tadi yang rangkap tadi, bisa nggak kita bayangkan itu misalnya dengan tugas dia yang banyak, Asri bilang tadi soal dia mengawasi dan seterusnya, itu dengan tugasnya sebagai wakil menteri, belum lagi misalnya dia tidak hanya di situ saja, dia di banyak tempat ya. Misalnya wakil menteri, dia juga menjadi wakil menteri, jadi komisaris, terus dia ada ngurus yang lain juga. Nah, ini kan soal gimana dia menjalankan tugas dia itu. Nah, dari sisi itu gimana kira-kira? Apakah akhirnya tugas yang tadi yang Asri sebut tadi, mengawasi, menasihati, itu bisa jalan apa enggak sih sebenarnya akhirnya ya? Ya, saya rasa sih enggak ya gitu, karena kita sudah melihat sendiri bahwa dia seorang politisi gitu, dan dia seorang loyalis dari penguasa sebelumnya yang sangat status quo seperti itu, dan saya rasa itu hanya sebuah contoh bagi-bagi jabatan aja gitu, dan tidak mengedepankan sebetulnya misalnya kompetensi dia misalnya sebagai komisaris yang seharusnya melakukan
melakukan pengawasan. Bahkan beberapa komisaris gitu ketika secara ideal dia bisa menjalankan fungsinya di dalam perusahaan gitu, dia bisa melakukan restrukturasi. Misalnya ketika ada contohnya, misalnya ada seorang komisaris yang kemudian dia punya pandangan bahwa wah kita harus mengedepankan nih kemudian hak-hak pekerja seperti itu, dan dia bisa menasihati dan akhirnya perusahaan itu mau untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Dan saya rasa di Ade Armando di kasusnya ini mungkin sangat jauh sekali ya dari kata ideal seperti itu gitu, karena dia politisi, terus kemudian latar belakangnya politisnya PSI gitu, terus latar belakangnya juga dia seorang dosen seperti itu, dan dia bukan bisnis profesional gitu, dan akan jauh dari yang ideal dari apa yang menjadi kerja-kerja dari komisaris itu sebenarnya gitu. Oke. Nah, kalau kaitannya dengan rangkap jabatan tadi yang ada wakil menteri, dia kan sibuk ya. Misalnya coba kita sebut saja satu wakil menteri yang ngurusin soal, kan dia mau membantu menteri ya. Nah, sekarang dia disuruh untuk jadi mengawasi juga BUMN. Nah, itu kira-kira gimana? Ya, itu justru kontraproduktif dengan tugas daripada komisaris itu sendiri sebagai pengawas gitu, atau misalnya dia sebagai penasihat. Karena apa ya? Karena justru nanti yang masuk bukan kepentingan bisnis, tapi yang masuk justru kepentingan partai misalnya, dan itu yang sangat ditakuti dari konflik kepentingan ataupun rangkap jabatan. Oke. Nah, tadi kita udah lihat yang fenomena di BUMN ya. Nah, ini sekarang kan ada semacam kebijakan baru dari Presiden Prabowo nih, dengan membentuk yang namanya BP Danantara ya. Jadi ini sebuah, kalau kita sebut ini induk pucuknya dari BUMN kita. Jadi semua BUMN itu menginduknya ke Danantara. Kalau kemarin kita dengar misalnya ada holding misalnya tambang disatuin. Nah, ini enggak, ini semua BUMN akhirnya menginduk ke Danantara. Nah, kalau saya sendiri lihat ya secara awam ya, ini kan seperti meniru ya struktur dari BUMN yang lama-lama itu. Jadi kalau kita lihat misalnya penunjukan CEO-nya misalnya, itu kan ada Roslan yang mantan ketua kampanyenya Prabowo. Terus ada siapa lagi? Ada Pandu Sahrir, afiliasinya ke Luhut. Bapak Luhut, Opung Panjaitan, yang afiliasinya sudah 10 tahun ke belakang ini memang dalam tanda petik cukup dominan di dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Lalu ada Doni Oskaria yang juga menjadi wakil menteri ya, wakil menteri BUMN ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah, maksud saya ini kan dia seperti meniru anak-anaknya nih, malah cicitnya ya. Jadi, nah praktik semacam ini apakah mencerminkan bahwa tata kelola BUMN kita ini makin baik, atau justru ini seperti meniru saja? Bedanya ini dibentuk badan baru ya, akhirnya tak bisa disebut nggak ini cuma memfasilitasi, ya udah kita bikin lembaga baru untuk memfasilitasi jabatan untuk orang-orang ini aja. Apakah nanti ke sana? Dan dalam konteks tata kelola gimana kita melihatnya ini? Apakah ini memperbaiki tata kelola governance-nya korporasi negara kita yang katanya banyak ruginya itu, atau malah menguntungkan ini sebenarnya dengan dibentuknya Danantara ini? Ya, saya rasa sih ini seperti lagu lama lagi gitu, bahwa nggak ada ternyata perubahan-perubahan signifikan di dalam tata kelola BUMN. Harusnya kan BUMN dalam konteks misalnya dia pengangkatan ya, misalnya pengangkatan dari dewan direksi, komisaris, bahkan sekarang ada BP Danantara gitu yang kemudian mengelola aset dari BUMN di Indonesia seperti itu, dan pengangkatannya juga berdasarkan dari kedekatan misalnya ya. Roslan juga pemain lama gitu dari bisnis di Indonesia seperti itu. Luhut juga keponakannya Pandu Sahrir orang bisnis ya. CEO ya seperti itu. Dan saya rasa memang tidak ada yang mengedepankan yang disebut sebagai meritokrasi, bahwa sebenarnya ada tahapan-tahapan gitu kalau misalnya mau menjabat di BUMN atau mau menjabat di Danantara, tapi ini kan berdasarkan dari ya siapa bagi-bagi jabatan lagi gitu. Ini saya jadi ingat soal itu tadi. Jadi ada orang dari swasta dia ke publik kan. Jadi dia punya perusahaan ya, kayak Luhut, kayak Pandu Sahrir, kayak Roslan yang dulunya berbisnis lalu kemudian masuk ke politik. Nah, ini kan sama nih. Jadi saya jadi ingat soal fenomena yang disebut dulu itu, saya ingat
yang revolving door itu. Jadi orang yang di swasta ya harus ada jeda waktu nih, cooling off period. Yes. Nah ini kan nggak ada jadinya. Jadi orang setiap saat bisa pindah dari satu kamar ke kamar lain. Dulu dia nggak ngurusin soal private, tiba-tiba dia ngurusin publiknya nih. Nah ini gimana nih melihatnya dari aspek anti korupsinya? Kita lihat potensi korupsinya gimana? Nah saya kira mungkin ada riset ya yang bisa disampaikan ya ke teman-teman TI. Kira-kira potensi korupsi seperti apa yang akan membayangi Danantara ke depan ketika di satu aspek ini kita sudah lengah nih soal ada orang swasta tiba-tiba dijadiin CEO ya, ya mungkin komisarisnya lah di Danantara ini. Ya, saya rasa ini memang mungkin agak kurang familiar gitu ya, misalnya soal revolving door gitu, aturan-aturan mengenai ya orang kok bisa gitu seperti seperti pintu di mall-mall itu ya, jadi tiba-tiba dia di jabatan swasta terus kemudian enak aja dia bisa masuk ke jabatan publik tanpa masa jeda seperti itu. Padahal sebetulnya sudah mengatur gitu di Indonesia gitu dalam beberapa aturan itu ada masa jeda 2 tahun sebetulnya. Itu untuk apa 2 tahun itu? Itu untuk para pejabat ini ya, pejabat swasta yang kemudian para pegawai swasta misalnya yang akan menduduki jabatan-jabatan publik seperti itu. Sebenarnya sudah ada masa jedanya 2 tahun. Bahkan kalau misalnya di Uni Eropa gitu itu tidak cukup selama 2 tahun, dia harus 36 bulan misalnya, jadi sekitar 3 tahun ketika dia ya, dan mungkin itu juga agak kurang familiar dan mungkin dilanggengkan juga ya kalau di Indonesia seperti itu, padahal itu celah korupsi yang besar gitu. Nah di kita sendiri di BUMN kita itu kan sebenarnya udah ada ya semacam panduan konflik kepentingan ya, jadi pedoman COI itu udah ada di BUMN. Nah itu gimana itu? Maksudnya kalau kita kaitkan dengan aku baca sepintas ya, itu sudah ada pedomannya bahwa misalnya tidak, salah satunya soal konflik kepentingan tadi itu, dia dari swasta, dia pebisnis tiba-tiba ngurusin bisnis negara. Nah ini itu gimana itu? Ya, itulah mungkin praktek-praktek yang kita mungkin harus prihatin ya kalau di perusahaan, nggak cuma BUMN tapi juga perusahaan TBK misalnya yang dia sudah punya atau listing di IDX atau Bursa Efek Indonesia ya. Kita melihat bahwa mereka memang sudah punya aturannya ideal, misalnya aturan korupsi misalnya di perusahaan dia sudah punya secara rinci, dan juga aturan itu tidak hanya mengikat karyawannya saja, tapi ketika dewan komisaris atau dewan direksi itu juga ketika dia melakukan korupsi dia bisa juga dilaporkan, tetapi pada prakteknya justru kontradiktif. Misalnya ternyata tetap saja dia mengangkat dewan komisaris dari para politisi atau wamen seperti itu, dan itulah salah satu realita yang memprihatinkan ya di Indonesia prakteknya. Artinya kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal konflik kepentingan tadi ya, regulasi di internal BUMN kalau nggak salah itu peraturan menteri ya, kalau nggak salah ya, atau peraturan ini ya, menteri reformasi birokrasi itu ya. Nah tapi itu tadi maksudku itu ada peraturannya, lalu kemudian sebenarnya kalau mau dilacak ini melanggar sebenarnya, karena itu tadi tidak ada jeda tadi, kan itu potensi kan, namanya potensi kan, belum terjadi kan konflik kepentingannya, masih ada potensi. Nah untuk menghindari itu mesti ada aturan. Nah ini soal itu tadi, ada orang pengusaha yang biasa ngurusin bisnis private masuk ke bisnis negara, dan dia masih ngurusin ya, pasti ngurusin lah, nggak mungkin dia ini nggak ngurus ya. Maksudku kan dia melanggar jadinya. Nah itu berarti tidak ada semacam di internal BUMN sendiri, dan pun di Kementerian BUMN itu tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan itu ya. Kalau misalnya itu dilanggar ya dalam pengangkatan, kan komisaris itu diangkat RUPS ya, ada rapat lah ya, pemungutan gitu suara. Nah itu mekanisme di internal BUMN bisa disebut itu nggak berjalan nggak ketika aturan soal pengangkatan itu dilanggar? Maksudnya tidak pernah ada terdengar begitu bahwa ketika itu dilanggar lalu ada mekanisme lain yang dijalankan untuk, saya pernah ingat dulu ada kasus salah seorang rektor perguruan tinggi itu akhirnya berhenti karena dia rangkap jabatan dari dia memilih jabatan dia yang lama sebagai rektor.
dan meninggalkan jabatan komisarisnya di perbankan kalau nggak salah, Himbara itu. Nah itu yang lain saya nggak pernah dengar. Nah ini gimana mekanisme itu? Apakah bisa kita sebut itu tidak berjalan? Iya, sepertinya tidak berjalan ya, karena saya rasa juga misalkan orang ujuk-ujuk gitu, atau misalnya tiba-tiba diangkat sebagai komisaris, misalnya di Himbara sebagai BUMN seperti itu ya, di komisaris BUMN seperti itu, terus kemudian dia mengundurkan diri, itu kan tadi kita memperjuangkan masa jeda itu ya, agar tidak ada konflik kepentingan. Itu satu hal ya, masa jeda itu ya. Tapi dia kan tidak melalui masa jeda itu, dia hanya mengundurkan diri, padahal dia harus mengikuti aturan masa jeda 2 tahun seperti itu. Dan saya rasa itu tidak dijalankan, tidak sampai saat ini tidak ada penegakan hukum terhadap hal itu gitu, terutama di BUMN. Justru di beberapa berita misalnya yang saya baca, justru para pejabat ini melanggengkan ya, misalnya oh ya dia baik-baik saja, misalnya politisi menjadi komisaris BUMN baik-baik saja, justru di BUMN bagus gitu kerjanya gitu, padahal itu suatu kesalahan gitu ya. Oh ini kayaknya bisa disebut normalisasi nggak? Iya, jadi itu menormalisasi orang yang rangkap jabatan atau orang yang dari swasta ke publik, publik ke swasta itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Kira-kira begitu nggak? Nah, tapi kalau aturannya ada itu kan artinya melanggar ya jadinya. Harusnya. Ya harusnya kan. Nah tapi kan saya jadi bertanya-tanya, ini siapa yang menegakkan aturan itu nanti? Nah, kan nggak mungkin itjennya ke BUMN ya, inspektoratnya BUMN nggak mungkin ngawasin menterinya. Nah ini kita balik ke Danantara tadi. Nah ini kan kalau kita kita telacak ke belakang, ini kan dia belajar ya dari bahwa pembentukan Danantara ini memperkuat BUMN kita ya. Walaupun kalau kita tahu di dalam visi misinya Prabowo itu nggak ada sebenarnya Danantara itu. Lalu tiba-tiba muncul isu Danantara ini di dalam program kerja awal-awal Prabowo di tahun-tahun awal. Nah ini dia salah satunya mencontohkan Temasek di Singapura. Aku nggak tahu persis ya Temasek itu ya, tapi aku cari di Google itu kan ya hampir mirip lah, kayak semacam holding yang dibentuk oleh negara untuk perusahaan-perusahaan di Singapura itu. Nah ini praktek yang di Temasek ini mirip nggak dengan yang di Singapura? Maksudnya setidaknya di isu yang tadi disebut pengangkatan CEO-nya ini. Tapi saya lihat CEO-nya itu kayaknya profesional ya. Nah ini coba bisa dibandingkan nggak apa yang terjadi di Danantara dengan Temasek dari aspek tadi itu, tata kelola yang terkait pengangkatan orang-orang yang akan mengurus Danantara maupun Temasek. Ya, memang di awal-awal ya ketika Danantara itu diresmikan gitu ya, disahkan pada Maret kayak gitu oleh Prabowo gitu, dia menggadang-gadang sebagai nanti Danantara ini akan mirip Temasek yang ada di Singapura seperti itu. Dia akan mengelola investasinya berasal dari aset BUMN, tapi sangat berbeda gitu ya dalam prakteknya gitu. Yang pertama yang tadi misalnya pengangkatan dari pengurus-pengurus Danantara gitu, yang memang sudah ada ya kaitan atau yang kita sebut sebagai konflik kepentingan gitu. Kalau misalnya pengelolaan di Temasek itu sendiri, mereka mengedepankan gitu kompetensi dan meritokrasinya jalan gitu. Kalau misalnya di Temasek Singapura gitu. Ya CEO-nya ya profesional gitu ya. Ya betul seperti itu, dan memang tidak ada kaitan gitu antara politik dengan memang bisnis gitu, meskipun ya Perdana Menteri dari Singapura itu sendiri yang kemudian menjadi yang tetap sebagai chairman-nya seperti itu. Tapi memang dia mengedepankan pengelolaan yang bagus, dan dia kan sifatnya adalah investasi aktif gitu. Dan kita harus melihat bahwa praktek-praktek dari sovereign wealth fund atau SWF di berbagai negara gitu, yang nggak cuma Temasek di Singapura, ada di Norwegia, terus kemudian ada juga di Malaysia kayak gitu. Dan saya melihat bahwa ada hal yang berbeda antara praktek-prakteknya gitu ya, antara Danantara, kemudian ada yang di Norwegia, terus kemudian ada Temasek di Singapura, terus ada 1MDB itu di Malaysia. Justru dalam prakteknya yang kena kasus itu juga ya. Justru saya melihat bahwa secara ideal gitu Prabowo misalnya mengidealkan Danantara akan seperti Temasek, tapi pada konteksnya saya akan melihat bahwa sepertinya proyeksinya akan seperti 1MDB di Malaysia gitu. Tapi tapi Asri tahu nggak kalau di Malaysia itu memang kemudian campur tangan politiknya terlalu besar? Ya karena memang Tun Razak ya, Perdana Menteri Malaysia kan, dia
terjerat kasus pencucian uang terbesar ya, gara-gara SWF-nya Malaysia gitu. Dan kita akan melihat bahwa politik di Indonesia dan Malaysia itu hampir mirip gitu. Apa gitu, karena di Indonesia kan kita berapa hari ini mungkin akan lihat bahwa PDIP akan merapat ke Prabowo seperti itu, dan kita akan melihat bahwa berarti hanya akan ada satu koalisi tunggal, dan itu sama dengan Malaysia pada waktu dipraktekannya SWF itu. Dan mungkin justru yang kita khawatirkan mungkin Danantara akan justru ikut-ikutan seperti Malaysia, bukan seperti yang diidealkan seperti karena Temasek. Itu tadi campur tangan politik yang terlalu besar. Ya. Nah, kalau yang di tempat lain gimana selain tadi Temasek tadi? Tadi di Norwegia gimana? Apakah campur tangan politiknya itu sangat besar terhadap BUMN ya, termasuk holdingnya dan seterusnya itu? Ya. Kalau misalnya di tempat lain mungkin perbandingannya bukan tentang politiknya, tapi tentang bagaimana kalau di Norwegia itu SWF-nya adalah berasal dari sumber daya yang berlimpah gitu. Sumber daya yang berlimpah, terus kemudian karena sumber daya alam itu akan terbatas, profit atau surplusnya itu diputar kembali, diinvestasikan, sehingga nanti anak-anak atau misalnya orang-orang di masa depan bisa menikmati sumber daya itu meskipun sumber dayanya sudah tidak ada. Dan ini berbeda dengan Danantara yang di awal-awal kita tahu bahwa efisiensi 300 triliun gitu dari APBN digunakan untuk Danantara. Berarti kan Danantara nggak punya uang gitu untuk kemudian investasi, sedangkan di negara lain investasi itu berasal dari surplus. Maksudnya ini dari lahirnya saja ini udah berbeda caranya. Betul. Kita dari efisiensi, motong-motongin anggaran yang berdampak ke publik yang kita rasakan sekarang ya. Lalu kemudian jauh berbeda dengan negara lain yang pembentukan lembaga sejenis itu dari anggaran yang tidak berdampak ke publik lah, kira-kira begitu. Betul. Nah, tapi dari sisi politik itu berarti clear ya bahwa ketika politik terlalu dominan di dalam bisnis ya, terutama dalam bisnis negara, ini malah dampaknya tidak hanya mencederai soal aturan governance yang baik, tapi juga membuka ruang korupsi yang lebih besar begitu. Iya, tapi kita juga harus ingat gitu bahwa Danantara ini unik gitu. Kenapa? Karena ketika setelah revisi UU BUMN gitu, Dewan Komisaris, terus kemudian Dewan Direksi itu bukan lagi penyelenggara negara gitu. Pertama kan sebenarnya revisi UU BUMN itu untuk pembentukan Danantara sebagai lembaga investasi dan penerima dividen ya, yang sebelumnya adalah Kementerian Keuangan. Terus kemudian Dewan Direksi Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara, artinya BUMN ini akan keluar dari yurisdiksi negara. Dalam artian dia banyak loh aturan-aturan atau undang-undang yang sebenarnya mengikat BUMN. Dan itu ketika BUMN menjadi lembaga negara. Tapi ketika Dewan Direksi, terus Komisaris sudah bukan lagi penyelenggara negara, terus apakah nanti UU ini akan mengikat mereka gitu, mengikat BUMN itu, seperti UU Tipikor misalnya, tindak pemberantasan korupsi gitu, yang kemudian ketika nanti ada Dewan Direksi atau Komisaris ternyata itu terjerat korupsi, itu kan bisa ditindak dengan UU Tipikor itu yang khusus untuk mengatasi atau menegakkan dewan-dewan komisaris yang terjerat korupsi. Tapi kan ketika sudah keluar dari yurisdiksi negara, apakah UU ini akan mengikat lagi gitu? Nah itu yang harus jadi pertanyaan. Itu jadi problem berikutnya. Ya. Tadi kita ngomongin soal pengangkatan orang-orang yang sangat syarat konflik kepentingan, ditambah lembaganya sendiri dibentuk dengan cara yang dalam tanda petik keliru ya. Ya. Nah ini berarti ada banyak PR ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau balik lagi ke belakang, ya sebenarnya PR Danantara itu kan kalau memang mau memperkuat BUMN, nah ini yang gampang aja nih sebenarnya ya. Ya pengangkatan komisarisnya ya dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kompetensi ya. Karena fungsinya lumayan berpengaruh ya terhadap BUMN. Nah itu saja belum bisa ditangani ya. Artinya kalau kita lihat ke belakang, problem yang sama itu masih terjadi dan bahkan direplikasi oleh Danantara sendiri. Ya. Oke, saya kira obrolan kita sampai di sana, Asri. Nah, nanti kalau ada yang lain yang diangkat lagi oleh Presiden Prabowo ya, karena saya dengar Menteri BUMN sudah tidak terlalu berwenang ya dalam pengangkatan komisaris BUMN karena sudah ada Danantara.
Jadi kalau ada lagi nanti yang yang diangkat ya, entah orang partai, entah orang private. Nah, ini kita lihat, kita akan diskusikan kembali di episode berikutnya.